Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bersama saya Baitul Qudsia, guru bahasa Inggris di UPTD SMPN 1 Terjun Kabupaten Sampang. Berdasar pengalaman mengajar dan sharing dengan rekan sejawat serta peserta didik tentang karakter belajar siswa sungguh sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Di dalam proses belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas, kita selalu dihadapkan pada keragaman peserta didik, mulai dari kesiapan belajar, profil belajar, serta minat belajar siswa. Hal ini tentunya harus kita fasilitasi. Caranya adalah dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana pelaksanaannya? Seiring dengan instansi kurikulum Merdeka, kami melakukan upaya untuk inovasi pembelajaran yang berdiferensiasi kepada siswa, untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kodrat siswa. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa, yakni kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa melalui wawancara. Setelah itu saya merencanakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan tadi. Praktik baik sekarang yang saya lakukan berjudul penerapan strategi AP, Analyze, Practice, and Perform dalam pembelajaran berdiferensiasi berbasis Challenge in Multiple Intelligence materi naratif teks pada siswa fase D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you doing today? I'm good, thank you. How about you? I'm very well, thank you. Okay, class, before we start our lesson today, let's pray together. Asik, please. Let's pray. Begin. Finish. Okay, let me check your presence today. Anybody absent today? Okay, so everyone is present. Good. Okay, student, do you still remember what was our last topic? Narrative text. Can you tell me what narrative text that you have read before? Okay, you. Malin Kundang. What about you? Bawang merah, bawang putih, ma'am. Bawang merah, bawang putih. How about this? Sangkuriang, ma'am. Sangkuriang. How about you? Borobudur Temple, ma'am. Borobudur Temple. And you? Timun Mas, ma'am. Timun Mas. Oke. Bisa nggak kasih tahu ibu gimana sih ceritanya Malin Kundang itu asik? Silahkan ke depan untuk menceritakan gimana sih ceritanya si Malin Kundang itu. Beri tepuk tangan untuk. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa serta menanggapi pemahaman siswa. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti berikut ini. Ada dua tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, Anda akan mampu untuk menganalisis teks naratif. Yang kedua, kalian akan mampu untuk menampilkan sebuah cerita teks naratif berdasarkan inspirasi kalian sendiri. So student, this is the example of narrative text. So, hello everybody. Ini adalah contoh dari narrative text yang bisa kalian pelajari nanti masing-masing di setiap kelompok ya. Saya memulai proses inti pembelajaran dengan membagikan materi pembelajaran kepada siswa sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Untuk siswa dengan gaya belajar visual, saya memberikan buku bercerita bergambar dengan bahasa yang sederhana pada kelompok siswa yang kesiapan belajarnya masih terbilang rendah. Sedangkan untuk kelompok visual yang kesiapannya belajarnya lebih tinggi, saya memberikan buku cerita bergambar yang lebih kompleks. Saya mempersilahkan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik untuk berkeliling mengamati teks yang sudah saya tempel di dinding kelas. Mereka mengamati sambil mencatat informasi penting yang terdapat dalam teks. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar audiovisual, saya memfasilitasi mereka dengan menyediakan laptop sebagai media belajar mereka.
Oke guys, sekarang hari ini kita akan merangkum pelajaran apa yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin. Coba lihat pertanyaan pematik yang ada di depan ya. Nomor 1, do you know what is the social function of narrative text? Ya, tentunya apa jawabannya? Adalah untuk tujuan narrative text untuk apa? Untuk menghibur ya. Kemudian yang kedua, what is the language features of narrative text? Kira-kira kalau dalam narrative text pakai simple present apa simple past tense? Simple past tense, bagus ya. Yang ketiga, do you know the generic structure of narrative text? Ada berapa generic structure sudah kalian pelajari kemarin? Bagus, betul, ada 4 ya. Oke students, before we start our lessons today, biar lebih fokus belajarnya, repeat after me ya. Say hi. Hi. Hey. I'm happy. Are you ready? Oke, tugas proyek kalian dalam pelajaran kita yaitu langkah-langkahnya seperti ini ya. Yang pertama, kalian analisis dulu cerita yang sudah kalian temukan atau pilih di kelompoknya masing-masing. Setelah dianalisis, ditemukan generic structure-nya, setelah itu dipraktiskan, latihan ya. Setelah latihan kamu perform. Performnya itu bisa terserah yang disepakati oleh kelompok kalian sesuai minatnya masing-masing ya. Misalnya kelompok yang ini mau menyajikan perform berupa video ya, pakai TikTok dan lain sebagainya boleh ya. Kalau yang ini misalnya mau pakai apa? Membuat tulisan misalnya ya silahkan. Kemudian mau buat video presentasi juga silahkan, sesuai dengan minatnya kalian masing-masing. Sampai di sini bisa dipahami? Selesai ya? Mommy, my son, you are back. I miss you, my child. What? She is your mom? You're not my mom. You're ugly, poor, and dirty. Mommy, your heart is like stone. Oh God, this funny. Kelompok 2 ingin mempresentasikan teks naratif yang telah kami buat. Di sini teksnya berjudul Sang Kuryang.